pos di Amerika Serikat itu hanya diberikan kepada diplomat-diplomat yang atau diplomat yang senior atau memang tokoh yang sangat senior kalau dia non karir ya. Jadi bukan kaleng-kaleng lah. Bukan kaleng-kaleng. Nah, ini tuh tadi sebetulnya masyarakat itu selalu dibombardir ya sejak hari-hari pertama Presiden Prabowo itu selalu dibombardir dengan efisiensi. Tapi kemudian dan di pidato juga seperti itu. Tapi kemudian implementasinya dilihat kok enggak gitu ya. Jadi memang diingatkan bahwa kunjungan dinas luar negeri dan di dalam negeri harus dikurangin minimal 50% dalam konteks penghematan. Jadi Halo Sobat Milenial and Gen Z, ketemu lagi di POV Times di mana kita akan bahas isu yang sedang ramai diperbincangkan di media sosial bersama pemimpin redaksi Mbak Uni Lubis. Halo Mbak Uni. Halo Gilang, halo juga teman-teman sekalian. Gimana yang habis long weekend ya, long weekend nambah ke kemarin hari Pancasila ya, di tanggal 1 Juni, betul. Hari Senin. Jadi pasti mudah-mudahan hari ini makin seger dan semangat. Makin semangat. Seperti yang semangat diperbincangkan di berbagai media sosial nih Mbak, masih ramai dan masih hangat mengenai saling balas maupun saling respon antara diplomat senior Dino Patijalal dan Seskap Teddy Indrawijaya, dan termasuk kontroversi dari 1098 sapi korban Presiden Prabowo Subianto. Namun kita ke yang pertama terlebih dahulu Mbak. Ini kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke luar negeri ini menurut diplomat senior Dino Patijalal yang pernah menjabat sebagai Duta Besar RI untuk Amerika Serikat dan Wakil Menteri Luar Negeri ini kemarin ya, menurut Seskap Teddy Indrawijaya, walaupun hanya diberi kesempatan 3 bulan ya selama 1,5 tahun menjabat Mbak. Nah ini Presiden Prabowo ke luar negeri menurut Pak Dino Patijalal 1 dari 6 hari dihabiskan di luar negeri. Nah, gimana Mbak tanggapan POV Times mengenai saran dari Dino Patijalal dan juga Seskap Teddy Indrawijaya? Ya, Gilang dan teman-teman sekalian, ini menarik ya. Jadi sebetulnya saling menjawab, saling merespon di publik seperti ini menurut kita di IDN Times ini bagus ya. Jadi Bang Dino ini adalah diplomat senior. Dia masuk menjadi diplomat di Kemlu itu tahun dulu namanya Deplu tahun 87. Jadi 27 tahun menjadi diplomat, termasuk menjadi duta besar Indonesia di Amerika Serikat di era Presiden Obama, dan hubungannya cukup dekat waktu itu ya antara Indonesia di era Presiden SBY lewat lobby dari Dino Patijalal Dubes dengan pemerintah Amerika Serikat ya pada saat itu. Bahkan Dubes Dino itu sempat ada tuh fotonya ya di media sosial tuh ngajak anak-anaknya masih kecil-kecil ketemu dengan Obama di Gedung Putih. Nah kemudian dia selesai 2013, kemudian memutuskan untuk keluar sebentar karena dia ikut konvensi calon presiden Partai Demokrat. Bang Dino ini kan memang adalah termasuk orang paling dekat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, terutama yang berkaitan dengan isu diplomasi luar negeri ya. Jadi periode pertama Pak SBY itu Bang Dino itu 5 tahun jadi juru bicara, selalu ada di samping Presiden. Dan kalau pernah dengar cerita di sini juga kan jubirnya waktu itu Bang Dino untuk dalam negeri itu Bang Andi Malarangeng, itu setiap pagi jam 7 pasti kumpul sama Presiden SBY untuk brainstorming mengenai isu hari itu ya. Sehingga kemudian ketika dia menyampaikan informasi kepada publik sebagai jubir, itu jelas sumbernya adalah langsung dari pikiran dari Presiden. Nah, saya beberapa kali nih ikut diajak ya di pesawat kepresidenan pada saat Presiden SBY pada saat terutama long traveling itu semuanya udah tidur misalnya ya. Beberapa kali saya dapat tempat duduk di sampingnya Bang Dino, dia yang bekerja dengan segala macam buku-buku berserakan di sekitar kursinya untuk kutipan-kutipan yang
menarik yang bisa dimasukkan karena dia adalah speech writer-nya presiden. Nah, kemudian sesudah periode kedua itu menjadi duta besar di Amerika. Lalu ikut konvensi calon presiden Partai Demokrat. Kemudian dia menjadi satu dari 11 kandidat, tentu saja kalah mungkin karena untuk dalam negeri, untuk politik dia relatif baru. Lalu kemudian 3 bulan terakhir pemerintahan Pak SBY itu Pak SBY mengangkat dia menjadi Wamenlu. Jadi memang cuma 3 bulan karena ya itu berakhir sesuai dengan masa berakhirnya pemerintahan Presiden SBY. Ini untuk menjelaskan kepada teman-teman soal mengapa cuma diberikan keperluan 3 bulan ya karena dia diangkatnya pas 3 bulan terakhir dari pemerintahan Presiden Prabowo. Tapi dia adalah diplomat yang senior, punya pengalaman yang lama dan pos di Amerika Serikat itu hanya diberikan kepada diplomat-diplomat yang diplomat yang senior atau memang tokoh yang sangat senior kalau dia non karir ya. Jadi bukan kaleng-kaleng lah. Nah, ini untuk menjelaskan kepada teman-teman ya. Jadi saya senang melihat saling respon ini karena kemudian yang dilakukan, yang bisa dilakukan dan termasuk yang harus dilakukan oleh media dan saya lihat masyarakat juga melakukan itu adalah fact checking ya, cek fakta terhadap baik apa yang disampaikan oleh dalam konteks ini adalah Bang Dino maupun apa yang disampaikan oleh Seskap Letkol Teddy Indra Wijaya ya. Jadi yang pertama memang kalau kita melihat dari segi jumlah kunjungan kerja itu memang di era Pak SBY itu 120 bulan ya, 10 tahun itu 86 kali kunjungan ke luar negeri dan berarti 8 sampai 9 kunjungan setiap tahunnya ya. Kemudian di era Pak Jokowi ini memang kurang suka ke luar negeri dan waktu wawancara dengan Pak Jokowi, Presiden Jokowi seminggu sesudah G20 tahun 2022 saya termasuk tanya soal ini. Waktu itu Pak Jokowi mengatakan ya saya memang nggak suka. Pertama dia mengatakan bahwa itu tidak cukup efektif. Presiden Jokowi lebih suka hadir di pertemuan bilateral. Kan Presiden Jokowi ini tidak pernah hadir secara fisik, misalnya di forum sidang Majelis Umum PBB ya UNGA. Jadi 10 tahun tidak pernah hadir langsung di New York ya. Nah itu jadi pertemuan multilateral itu Presiden Jokowi lebih mewakilkan kepada wakil presiden atau bahkan langsung dihandle oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi ya. Jadi 58 kali Gilang dan teman-teman selama 120 bulan juga Presiden Jokowi itu 58 kali berarti sekitar 5 sampai 6 kali kunjungan ke luar negeri ya. Memang Presiden Jokowi itu menjadi cukup agak banyak ke luar negeri jelang sekitar tahun 2022 mungkin mulai dari 2021 akhir 2022 karena apa? Terutama menjelang G20 sebagai presiden ya, presidensi sebagai chairman G20 bahkan kalau saya tidak salah sekitar bulan Juni presiden itu berkunjung ke Rusia, G7 ikut kemudian ke Rusia, kemudian Ukraina. Dan kenapa Rusia Ukraina? Karena pertama selain mereka presiden ingin Presiden Jokowi ingin supaya situasi perang antara kedua negara itu berhenti ya, karena dampaknya terhadap pasokan pangan, energi apa segala macam itu terasa. Dan juga berharap supaya mereka berdua datang di G20 yang di Bali dan memang hadir ya, kecuali Presiden Putin memang hanya mengutus Menteri Luar Negeri Lavrov, tetapi hasilnya itu dan Amerika hadir ya, ke Amerika juga Presiden Joe Biden, tapi hasilnya adalah G20 under Indonesia presidensi itu berhasil membuat apa yang disebut deklarasi atau kesepakatan Bali ya, yang tadinya itu dianggap nggak mungkin kalau melihat bahwa Rusia sama Amerika itu pasti Ukraina nggak masuk di G20 ya. Jadi nggak mungkin akan terjadi, tapi akhirnya terjadi ya, meskipun Rusia tidak mengirim level presiden. Nah sekarang Presiden Prabowo seperti tadi dikatakan oleh mengutip
Bang Bang Dino Dino, itu iya. satu dari setiap 6 hari ya? satu dari 6 hari atau mungkin lebih dari 50 hari dalam 19 bulan memimpin, berarti sekitar 32 sampai 33 kunjungan per tahun. Jadi memang di antara 3 presiden terakhir ini termasuk yang sekarang memang terlihat memang Pak Prabowo itu yang paling banyak, dan karena itu sebetulnya itu adalah pertanyaan besar dari seluruh publik, terutama karena tahun 2024 ya kalau saya tidak salah, itu di tahun pertama itu Presiden Prabowo mengingatkan betul semangat efisiensi. Iya, betul. Jadi agak mirip-mirip sama Presiden Trump nih yang sampai membuat departemen ya untuk efisiensi yang sempat dipimpin oleh Elon Musk ya. Jadi memang diingatkan bahwa kunjungan dinas luar negeri dan di dalam negeri harus dikurangin minimal 50% dalam konteks penghematan. Jadi tema yang digembar-gemborkan oleh Presiden Prabowo di awal pemerintahnya dan sampai sekarang, tapi terutama di awal itu adalah efisiensi. Sehingga orang tuh ingin melihat konsistensi dari tema itu sama implementasinya ya. Ketika Presiden Prabowo mengumumkan kabinet yang besar ya, 48 menteri, kemudian 56 wakil menteri, kemudian ada badan-badan dan sampai sekarang badan-badannya terus bertambah. Dan tentu sangat wajar kalau orang terus-menerus mempertanyakan ya. Makna ini efisiensi. antara efisiensi sama jumlah kabinet ya, jumlah posisi, dan saya sempat bertanya langsung kepada Presiden Prabowo, kenapa ini kan bertentangan, kontradiksi dengan omongan-omongan efisiensi, dan Presiden ya mengatakan bahwa ya ini adalah konsekuensi dari bahwa dia harus mengakomodir ya, mengakomodir partai-partai politik yang mendukung dia kan, yang tidak ada dalam kabinetnya cuma dari PDIP dan dari Nasdem ya. Jadi ada tuh surat edaran Menteri Keuangan nomor S1023/MK02 2024 ya, yang soal menginstruksikan kementerian lembaga memangkas sisa pagu anggaran belanja perdana dinas minimal 50. Jadi ini yang kemudian selain yang soal size kabinet dan nambah-nambah badan sampai sekarang, yang kedua itu adalah perjalanan ke luar negeri. Dan kemarin yang ke Perancis tuh jadi sensitif karena ini keempat kali ya. Yang pertama tahun lalu ketika diundang untuk menghadiri perayaan kebangsaan atau kemerdekaan, Base D ikut diundang parade, banggalah kata Presiden waktu itu. Mungkin negara Asia pertama yang diundang di parade itu, dan Presiden mengingatkan bahwa pada saat dia masih muda dia duduk di pinggir jalan melihat parade. Sekarang dia ada di panggung utama dan bahkan delegasi Indonesia ikut dalam parade, jadi defile ya, defile. Kemudian yang kedua adalah pada saat dari Davos kan waktu Januari itu Presiden kunjungan ke Inggris, kemudian ke World Economic Forum di Davos, kemudian mampir sebelum balik ke Indonesia mampir di Paris ya, bertemu dengan Presiden Macron. Kemudian kemudian yang kedua adalah jadi yang pertama tahun lalu, kedua adalah Januari, ketiga adalah 14 April kalau nggak salah ya, bulan yang lalu. Presiden juga berkunjung mampir ke Paris habis dari Moskow ya, habis dari Moskow mampir di Paris. Yang rame adalah kemudian tersebar di media sosial ulang tahunnya Seskap tadi ya. Seskap tadi, jadi memorinya itu masih sangat kuat ya bagi publik, karena terutama karena itu ya, karena Seskap tadi ulang tahunnya pas tanggal 14 April dan dirayakan di Paris. Dan ada Presiden Prabowo yang jadi sebetulnya dari segi komunikasi publik mestinya itu nggak perlu di-share ya. Kegiatan pribadi apalagi sedang menggunakan kunjungan dinas menggunakan APBN, kemudian dimuat itu di media sosial. Ini mungkin yang menjadi kontroversi ya. Nah, belum hilang dari ingatan, kemudian Presiden Prabowo berkunjung lagi kemarin ke Perancis. Jadi
jadi ingatan publik itu masih kuat baru sebulan lalu, meskipun ya kita juga mendapatkan data sebetulnya kunjungan kenegaraan yang baru dilakukan kemarin itu tanggal 28 ya. Itu berangkatnya tanggal 26 kalau nggak salah ya. Sebetulnya itu sudah direncanakan dari setahun yang lalu karena itu kan kunjungan balasan dari kunjungan Presiden Macron ke Indonesia, ke Jakarta tahun yang lalu. Jadi sebetulnya dari segi itunya itu wajar, ya dari segi itunya wajar. Tapi mungkin karena dalam 1 tahun nih, dalam 5 bulan itu sudah 4 kali berkunjung, praktis kayak apa ya, tiga kali lah, 3 kali berkunjung, Januari, April, sekarang. Jadi kesannya kok kayak sering banget gitu ya di apa namanya di netizen tuh saya lihat sempat ada yang ngomong udah berasa kayak ke Bogor aja gitu ya. Nah saking dekatnya ini yang jadi nuansa kebatinan dari publik sebetulnya bukan paham bahwa jadi sebenarnya publik itu paham bahwa setiap kunjungan ke luar negeri, dan itu tanpa ditanya sebetulnya pada saat wawancara di Hambalang yang terakhir tanggal 17 Maret itu Presiden nggak ada yang nanya sebetulnya, ujuk-ujuk menjelaskan kenapa dia sering keluar negeri, karena untuk mengamankan pasokan energi apa segala macam, untuk kepentingan ekonomi, kepentingan rakyat lah. Itu pasti semua presiden melakukan itu ya. Bahkan diplomasi di era Pak Jokowi itu juga difokuskan pada diplomasi ekonomi untuk trade, investasi, pangan, energi ya. Dan sebetulnya di era Presiden SBY juga seperti itu ya. Jadi memang di Kemlu itu Deplu sebagai wartawan yang agak lama nih ngeliput dan banyak ikut kunjungan presiden ke luar negeri, terutama sejak era Presiden Megawati, itu pasti fokusnya itu adalah ekonomi. Jadi di setiap negara yang dikunjungi pasti isunya adalah trade investment, trade investment, trade investment. Tugas diplomat itu sebetulnya itu gitu ya. Jadi bukan hanya di era Pak Prabowo ya. Jadi mungkin di era Pak Prabowo yang agak kelihatan menonjol adalah diplomasi di bidang alutsista. Karena kemarin disebut juga dalam apa namanya, dalam video yang disampaikan oleh Seskap Teddy itu hasilnya dari negara ini alusnya, tapi itu kita beli ya. Artinya diuntungkan juga enggak cuma Indonesia karena dapat senjata itu, tapi juga kita beli karena menguntungkan negara yang jadi produsen. Sama seperti yang kita akan impor kita akan impor susu kalau nggak salah ya. Susu dari susu sapi dari apa namanya, dari Perancis ya, itu berarti kita impor. Nah ini hal-hal yang seperti dianggap kontradiktif dengan misalnya statement-statement bahwa kita sudah swasembada pangan, kita betul. Harus mengarah kepada kemandirian pangan, ya kan? Ya memang kita udah swasembada, mungkin betul ya bahwa soal beras ya itu sudah, tapi pangan itu kan luas ya. Nah ini yang dibaca sebagai semacam kontradiksi ya antara apa yang disampaikan dengan apa yang dilakukan. Jadi apa yang disampaikan di pidato pernyataan publik dengan apa yang dilihat oleh masyarakat, implementasinya seperti apa gitu ya. Nah itu sebetulnya, jadi hasilnya ada, dan sebetulnya kemarin kita Seskap Teddy kan juga menunjukkan ya bahwa ada hasil investasi ya. Jadi disebut investasinya itu 2041,3 triliun ya, dihasilkan dari ini apa namanya, dari kunjungan yang 50 kali itu ya. Jadi bukan cuma sekedar banyak kunjungan, tapi juga hasilnya ya. Dan Seskap Teddy itu mengutip memang dari situsnya BKPM ya. Jadi itu breakdown-nya kita cek, realisasi investasi sepanjang 2025 Januari Desember 1.931,2 triliun. Realisasi investasi triwulan 1 2026 Januari sampai Maret 498,8 triliun, total jadi 2.430 triliun. Itu data resmi dari BKPM ya. Nah, tapi masalahnya apakah memang 2.430 triliun atau 2.400
tadi yang disampaikan oleh Seskap Teddy itu adalah semuanya penanaman modal asing yang notabene itu adalah hasil dari kunjungan luar negeri. Tadi saya coba cek ke pimpinan di salah satu pimpinan di BKPM juga ya untuk mengecek karena ternyata investasi asing yang sebenarnya 2025 itu 900,9 triliun. Jadi 46,6% dari total ya. Kemudian PMA triwulan pertama 2026 250 triliun, 50,1% dari total triwulan pertama dari total triwulan ya. Total PMA sekitar 1,5 tahun sekitar 1.150,9 triliun ya. Sisanya 1.279 triliun adalah penanaman modal dalam negeri PMDN, ya alias uang pengusaha dan investor Indonesia sendiri. Jadi sebetulnya tadi kata pimpinan BKPM memang angkanya 2.400 sekian, tapi emang selalu itu hampir 50-50 itu antara PMA dengan PMDN. Jadi yang bisa diklaim sebagai hasil dari kunjungan ke luar negeri itu tentu adalah penanaman modal asing PMA, ya. Karena yang kira-kira sekitar 49-50% yang lain itu adalah penanaman modal dalam negeri yang dilakukan oleh investor dan pengusaha dalam negeri. Nah ini adalah yang juga bisa kita cek ya dari apa yang disampaikan. Tapi sebetulnya ya itu tadi sebetulnya masyarakat itu selalu dibombardir ya sejak hari-hari pertama Presiden Prabowo itu selalu dibombardir dengan efisiensi. Tapi kemudian dan di pidato juga seperti itu. Tapi kemudian implementasinya dilihat kok enggak gitu ya. Jadi kalau dibilang bahwa perang Ukraina sama Rusia itu sudah berlangsung ketika di era Presiden Jokowi bukan di era Presiden Prabowo ya. Jadi ini adalah dan sebetulnya masuk ke era Pak Prabowo itu udah lumayan udah reda ya. Yang masih ramai waktu itu adalah di genosida di Gaza ya oleh Israel dan kemudian sekarang ditambah dengan perang di Iran. Nah, jadi di setiap masa kepresiden itu ada krisis-krisis yang dihadapi ya. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono baru 3 bulan langsung tsunami Desember ya 2004. Pada saat itu alhamdulillah karena diplomasi ini kan nggak cuma baru 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan dari pemerintahan sebelumnya, dari pemerintahan Presiden Soekarno. Tapi waktu itu Presiden Soekarno dikenal go to hell with your aid, jadi sangat apa ya, emang sangat nggak ngomong pakai antek asing, tapi menunjukkan tidak tunduk ya kepada pengaruh-pengaruh asing. Diplomasi daerah Presiden Soeharto oke, apalagi Menteri Luar Negerinya waktu itu hebat-hebat semuanya ya. Kemudian di era Presiden Habibie lanjut, di era Presiden Gus Dur, kemudian Mega. Jadi ini adalah proses ya, institusional memori yang sekarang ini adalah bagian dari yang termasuk menikmati dari diplomasi yang sudah dilakukan oleh para diplomat kita di Kementerian Luar Negeri itu yang sudah berjalan, dan dulu namanya Deplu yang sudah berjalan bertahun-tahun ya, sehingga nggak bisa dianggap sebagai ini hanya hasil dari Presiden Prabowo, ada hasil dari Presiden Jokowi saja, hasil dari Presiden SBY saja, nggak seperti itu ya. Hubungan baik antar pemimpin negara itu sudah terjadi dari zaman-zaman sebelumnya, zaman Pak SBY itu kalau ketemu PM Australia tuh keduanya selalu menyebut sahabat saya gitu kan. Dia memang Bu Mega, saya juga ikut meliput kunjungan Bu Mega ke beberapa negara, bahkan persahabatan itu udah dari orang tua ke orang tua, dari Presiden Bung Karno dengan orang tuanya Presiden Korea Utara, orang tuanya Perdana Menteri India. Jadi udah bahkan udah dari orang tua ke anak gitu ya, karena orang tuanya jadi presiden atau Perdana Menteri, kemudian anaknya jadi presiden atau Perdana Menteri. Jadi itu udah ini hasil dari proses yang lama. Para pendahulu. Dari pendahulu. Nah sekarang dan makanya waktu tsunami di Aceh itu kemudian kan negara-negara, puluhan negara tuh langsung siap untuk membantu ya.
menunjukkan Solidaritas, solidaritasnya ya. termasuk negara-negara yang sekitar, termasuk Australia, kemudian Singapura ya. Jadi ini yang perlu diingat juga. Jadi diplomasi itu bukan proses 19 bulan instan, tapi diplomasi itu adalah hasil dari proses yang dilakukan oleh ribuan diplomat kita, dan itu adalah bagian dari membangun institusional memori yang sudah lama ya, sudah lama. Dan ya ini yang mungkin teman-teman juga perlu tahu. Jadi supaya kita tuh tidak gampang juga, wah ini hasil dari saya, hasil dari saya, gitu-gitulah. Kira-kira demikian Gilang. Terjawab ya. Kalau dari POV dari Times ya, POV Times ya. Ya itu. Nah, karena kebetulan ya nggak cuman kita ini jurnalisnya IDN Times, apalagi 2 kali mendapatkan ada Malik Award ya, Sonya Mikaela ya. Jadi kita meliput isu-isu diplomasi publik itu dengan sangat-sangat serius, dan kita mengikuti sejarah itu dengan baik. Dan ini anak-anak muda perlu tahu tentang sejarah ya, supaya jadi tahu beneran gitu ya. Dan anak muda sekarang tuh peka Mbak, dengan isu yang sekarang beredar, peka, kritis. Betul. Nah Mbak Uni, kita masih membahas mengenai isu yang ramai belum lama ini, yaitu saat Idul Adha Mbak, mengenai kontroversi sebanyak 1098 sapi korban Presiden Prabowo Subianto. Ini ramai di berbagai media sosial Mbak, apalagi dengan sapi yang ada tulisan Prabowo maupun dengan info-info yang mengenai dengan APBN gitu Mbak. Nah ini seperti apa Mbak POV-nya? Jadi saya setuju ya, kayak sapi dengan tulisan Prabowo segala macam itu kan harus dicek. Kita kan media juga nggak mungkin memuat itu, karena sekarang ini mudah sekali untuk membuat gambar-gambar atau tulisan yang menggunakan kecerdasan buatan ya, artificial intelligence ini memang banyak seperti itu ya. Tapi mungkin POV Times ini hanya menanggapi singkat aja Gilang. Jadi kenapa kok itu rame? Ya kenapa itu kok rame, kan itu awalnya itu adalah media termasuk IDN Times itu memuat jumpa pers dari Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardianto. Dan saya ingin mengutip, kebetulan kita punya transkrip lengkapnya ya. Waktu itu kan jumpa persnya, press conference-nya itu tentang tentang Pilar. Jadi dia sebutkan gini nih, saya bacain ya. Bapak Presiden berkenan akan menyerahkan bantuan sapi kurban sebanyak 1098 ekor sapi. Jadi kami ulangi, di Hari Raya Idul Adha 1447 Hijrah ini Bapak Presiden berkenan menyerahkan sebanyak 1098 ekor sapi kurban yang akan dibagikan kepada pertama seluruh provinsi, seluruh kabupaten, dan seluruh kota madya. Jadi ada 552 daerah, yakni 38 provinsi dan 514 kabupaten kota yang akan menerima sebanyak 598 sapi untuk seluruh pemerintahan provinsi dan kabupaten kota. Kenapa dari 552 daerah menerima 598 sapi? Jadi sapinya lebih banyak dari jumlah daerah karena ada 46 daerah yang tidak tersedia sapi dengan ukuran standar sapi presiden. Standar standar bobot sapi presiden adalah 800 kg sampai 1,3 ton ya. Nah, Gilang dan teman-teman kemudian lalu ditanya, mohon izin anggaran kira-kira total anggaran kurban itu berapa dan sumber anggaran dari mana-mana? Dijawab, ada yang menjawab totalnya kurang lebih 100 miliar ya. Ya 100 miliar Pak dari bantuan kemasyarakatan presiden. Oke, jadi sumber anggarannya dari APBN ya, melalui anggaran bantuan presiden, bantuan kemasyarakatan presiden. Jadi sebetulnya yang bikin rame itu karena disebut sapi korban. Sebetulnya setiap kali Idul Adha dari presiden-presiden sebelumnya, minimal yang saya ingat dari Presiden SBY, Presiden Jokowi, itu setiap tahun, setiap Idul Adha pasti presiden itu memberikan sapi ya, pada saat Idul Adha yang disebut sebagai dari bantuan kemasyarakatan atau bantuan presiden ya. Karena kemarin disebut bahwa
kurban kok pakai APBN, padahal masyarakat umum selalu memahami bahwa kurban itu adalah kurban pribadi, dan Presiden Prabowo sebagaimana presiden-presiden yang lain itu juga pasti melakukan hal yang sama ya, termasuk di sekitar kediaman pribadinya di Hambalang itu pasti setiap tahun melakukan hal sama, pakai uang pribadi segala macam. Tapi kemarin itu yang jadi kontroversi adalah karena 100 miliar 1098 sapi pakai APBN, sapi kurban. Nah, istilah sapi kurban itu muncul dari jumpa pers oleh Wamensetnek, dan itu yang kemudian menciptakan kontroversi ya. Jadi kita nggak mau membahas fikihnya ya, tetapi intinya memang mungkin ini yang dalam dua kasus ini ya, kasus yang kunjungan ke luar negeri kemudian sapi bantuan presiden yang diberikan bersamaan dengan Idul Adha, itu masalahnya itu adalah ada di komunikasi. Ada di komunikasi ya. Jadi misalnya tanggapan dari Seskap Teddy sah saja, apalagi memang di poin ketiga saran dari Dino Patijalal itu nama Seskap Teddy disebut, nama Seskap Teddy dan Menlu Sugiono dalam konteks diimbau merencanakan kunjungan ke luar negeri itu dengan lebih baik ya, sehingga lebih efektif hasilnya, tidak mendadak karena ini udah rahasia umum juga ini Gilang, teman-teman, ini lagi-lagi ini pengalaman sebagai peliput senior, pengalaman sebagai peliput bukan senior, pengalaman yang meliput kunjungan presiden, bahkan kalau di era Presiden Megawati dan era Presiden SBY yang membedakan dengan sekarang. Memang betul. Seskap Teddy itu betul. Jadi dulu di era SBY itu 120-an orang ya. Banyak. Tapi semuanya kecuali tim advance. Tim advance itu adalah protokol, kemudian Biro Pers, ada TVRI, itu biasanya masuk dalam tim advance. Artinya tim yang ada Pas Pampres juga ya. Berangkat lebih dulu mungkin sekitar 20 orang. Yang lainnya tuh bareng satu pesawat dengan presiden. Kalau di era Presiden Ibu Megawati sama Presiden SBY itu hampir sama. Biasanya sekali pergi itu minimal ke 3 atau 4 negara ya. Jadi yang deket-deket jadi satu ini gitu ya, Korea Selatan, Korea Utara, Cina, India misalnya kan. Jadi bareng-bareng gitu ya, sekali berangkat semuanya. Jadi semuanya berangkat dalam pesawat yang sama. Nah di era Pak Jokowi nggak pernah ngajak ngajak Pemret ke luar negeri, setahu saya ya, kecuali kalau ada Pemret yang disuruh berangkat sendiri. Tapi kan tadi Pak Jokowi memang kurang berkenan di era Pak Prabowo ini ada pesawat yang Pak Prabowo, terus kemudian mungkin dengan timnya ya, kalau dilihat di media sosial yang merayakan ulang tahun Seskap Teddy itu kan ada mungkin 10 atau 11 orang tim asisten pribadinya ya. Tapi Pak Menlunya juga nggak selalu ada di dalam pesawat yang sama. Yang lain juga mungkin harus tidak di pesawat yang sama ya. Jadi gosip nih, jadi ramainya di situ. Fakta yang jadi pembicaraan di di kalangan diplomatik, di kalangan diplomatik politisi. Waktu Pak Bahlil, Menteri SDM itu menjadi menteri yang di luar Menlu ya, yang emang orang dekatnya presiden udah lama, itu dalam satu pesawat sama presiden itu, wah itu menimbulkan quote-unquote jealousy. Wah Pak Bahlil dipercaya banget nih bisa masuk, karena sebelumnya menteri-menteri itu berangkat sendiri ya. Itu yang membedakan, misalnya salah satu membedakan di era Pak SBY dengan di era Bu Mega, yang notabene sebetulnya semua delegasi resmi itu termasuk jurnalis, termasuk Pemret itu berada dalam pesawat yang sama. Waktu itu pakai pesawat Garuda yang berubah jadi pesawat kepresiden. Sekarang mungkin tinggal dihitung aja apakah dengan cara seperti itu lebih murah ya, menggunakan semuanya, jadi tidak ada yang pakai komersial kecuali tim advance. Karena memang kunjungan presiden itu mahal. Terakhir nih saya pernah ngobrol nih teman-teman, kalau misalnya kunjungan ke sebuah negara itu biasanya diplomatnya ada pusing juga, karena sampai last minute itu nggak ada kepastian presiden akan memilih tinggal di hotel yang mana di kota itu. Jadi ada 2, 3, 4 hotel yang disiapkan, di-book kamar presidennya, dan pasti bukan cuma kamar untuk presiden, harus dipanjerin misalnya.
Tapi baru last minute baru ada informasi, kepastian. oh ini. Oke. Nah, jadi menjadi pertanyaannya adalah kalau last minute kayak gitu emang harganya bisa lebih murah. Jangan-jangan kalau last minute harganya bisa jadi lebih murah kayak kita lah. Kalau kita pesan tiket, pesan hotel kan kalau udah last minute sampai ada situsnya tuh lastminute.com. Harganya biasanya jadi harganya pasti lebih berbeda. Nah, ini adalah kita ngobrolin dua isu yang paling hangat. Paling ramai sampai detik ini ya, masih ramai mau di X, mau di Thread maupun di Instagram, TikTok ya. Oke, Mbak Uni terima kasih banyak untuk episode kali ini. Kita kembali lagi di episode berikutnya. Jangan lupa untuk baca dan saksikan liputan-liputan dari jurnalis IDN Times. Kita bertemu di POV Times selanjutnya. Salam sehat selalu.